Bulan Ramadan udah datang lagi nih, bulan yang penuh berkah. Tapi ayo ngaku deh, sering banget kan pas siang hari itu rasanya energi kita kayak terkuras habis? Kalau kamu merasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Lemas dan jadi susah fokus itu emang tantangan klasik pas puasa. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu? Kuncinya itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap remeh. Oke, kita akan bedah tuntas semuanya dalam 5 langkah. Kita mulai dari paradoks puasa, terus kita masuk ke kunci pola makan, hidrasi, rahasia imun dari alam, sampai langkah praktis biar stamina tetap oke. Yuk kita mulai. Nah, ini dia paradoksnya. Seharusnya kan puasa itu menyehatkan, tapi kok kita malah seringnya ngerasa lemes ya? Jawabannya, seringkali bukan di puasanya, tapi di kebiasaan kita yang suka balas dendam pas buka puasa, dan apalagi nanti pas lebaran. Dan ini bukan sekedar omong kosong loh, ada sebuah penelitian yang nunjukin kalau momen perayaan setelah Ramadan itu justru sering jadi awal mula dari pola hidup yang kurang sehat. Coba deh lihat angkanya, ini fakta yang bicara. Hampir 70% dari kita jadi jarang banget makan buah, dan lebih dari setengahnya jadi kurang gerak alias mager setelah Ramadan selesai. Nah ini dia nih biang keladi kenapa stamina kita sering anjlok. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya simple banget. Semuanya itu dimulai dari piring kita. Apa yang kita makan pas sahur dan berbuka, itu jadi penentu segalanya. Poin yang paling krusial, jangan pernah sekalipun melewatkan sahur. Anggap aja sahur itu fondasi energi kita. Kalau di-skip, ya sama aja kayak memulai hari dengan tangki bensin yang kosong melompong. Nah, sahur yang ideal itu gimana? Gampang, ingat aja 3 pilar ini. Pertama, karbohidrat kompleks, kayak nasi merah, biar energinya awet seharian. Kedua, protein, buat ngejaga otot kita biar nggak kempes. Dan terakhir, serat dari sayur dan buah. Ini rahasia biar kita nggak gampang laparan. Pas waktu buka puasa tiba, coba deh tahan dulu keinginan buat balas dendam. Ikuti pola ini. Awali dengan air putih dan kurma buat menstabilkan gula darah. Terus, kasih jeda sholat maghrib dulu. Ini penting buat ngasih waktu perut kita beradaptasi sebelum akhirnya kita makan besar dengan porsi yang wajar. Oke, soal makanan beres. Selanjutnya, kita bahas soal cairan dan gerak badan yang bisa membangun stamina kita. Dehidrasi itu musuh nomor 1 kita waktu puasa. Pernah kan ngerasa pusing atau susah konsentrasi di sore hari? Nah, itu seringkali bukan karena lapar loh, tapi karena tubuh kita kekurangan cairan. Biar gak kejadian, coba deh terapin pola minum 2-4-2 yang gampang banget diinget ini. 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas di antara isya sampai sebelum tidur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Simple, tapi efeknya luar biasa. Nah, ini juga penting banget nih. Siapa bilang sih kalau puasa itu jadi alasan buat rebahan seharian? Justru sebaliknya, gerakan-gerakan ringan itu bisa memompa metabolisme kita dan bikin kita ngerasa jauh lebih seger. Waktu terbaik buat olahraga kapan? Sekitar 1 jam sebelum berbuka, atau bisa juga setelah sholat rawih. Pilih aja aktivitas yang ringan kayak jalan kaki, yoga, atau sepedaan santai buat ngejaga tubuh tetap aktif tanpa harus nguras energi. Selain diet dan olahraga, ada satu rahasia lagi buat menjaga pertahanan tubuh kita. Caranya adalah dengan memanfaatkan kekuatan herbal asli Indonesia yang ternyata udah teruji secara ilmiah. Kuncinya ada pada zat yang namanya imunomodulator. Biar gampang, bayangin aja ini kayak zat yang bisa ngelatih dan nyeimbangin sistem imun kita, biar selalu dalam kondisi siaga 1. Dan ini kerennya, didukung sama sains lokal. Ada penelitian dari Universitas Gajah Mada yang ngebuktiin kalau kombinasi 2 herbal hebat, meniran dan temu mangga, itu bisa secara signifikan membangunkan sel-sel kekebalan di dalam tubuh kita. Selain 2 tadi, ada juga si pohon ajaib, kelor atau moringa. Penelitian modern pun setuju banget kalau kelor ini ibarat gudangnya antioksidan dan zat anti radang yang tugasnya melindungi sel-sel tubuh kita dari dalam. Oke, ilmunya udah kita dapet nih. Sekarang kita lihat gimana caranya menerapkan semua ini ke dalam langkah yang praktis dan gampang banget. Jadi, intinya begini, supaya kita bisa tetap bugar dan produktif selama puasa, kuncinya ada di sistem imun yang kuat. Dan ternyata, alam itu udah nyediain solusinya buat kita. Jadi, ingat ya, sama trio herbal andalan ini. Meniran si penyeimbang imun, temu mangga si peningkat daya tahan, dan kelor si pelindung sel. Kombinasi yang luar biasa banget kan?
Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya buat dapetin semua kebaikan dari trio herbal tadi setiap hari? Tenang, disinilah solusinya. Semua manfaat dari ekstrak meniran, temu mangga, dan kelor tadi udah diramu secara praktis di dalam Almunos dari Naturafit. Jadi, coba bayangin, puasa kamu tahun ini bisa jauh lebih berenergi dan produktif. Gimana kalau ternyata kuncinya semudah ini? Sebuah langkah kecil untuk ibadah puasa yang jauh lebih optimal.